So, mulainya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa bisa berkumpul lagi di dalam ruang Zoom Meet kali ini untuk membahas mengenai presentasi hasil praktikum pada hari Kamis kemarin. Salat serta salamnya juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua yang Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Yusril, kemudian ada rekan saya Aida Safitriani, Alia Desmayanti, Zalzabila Putri Septiani, dan Putri Afdilani. Sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul Titar Siredok Metode Permanganometri hasil dari praktikum pada Kamis kemarin. Eh, Pertama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judulnya itu titrasi redoks atau reduksi oksidasi metode permanganometri. Pemanfaatan kulit singkong sebagai koagulan pada pengolahan limbah pencelupan kain. Nah, tujuan dari percobaan pada kali ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi prinsip dasar koagulasi, flokulasi, dan titrasi permanganometri. Kemudian mengidentifikasi pengaruh penambahan koagulan kulit singkong dengan variasi massa 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, dan 0,4 gram pada nilai COD atau pada nilai COD. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menentukan kadar COD limbah pencelupan kain dengan metode permanganometri. Kemudian selanjutnya itu dasar teori yang akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya itu dasar teori. Titrasi redoks adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi antara titran dan analit. Titrasi permanganometri didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi di mana ion permanganat direduksi sementara analit dioksidasi. Koagulasi adalah proses penambahan koagulan untuk menetralkan muatan partikel koloid, memungkinkan bergabung membentuk flok. Flokuasi adalah proses penggabungan flok-flok yang dihasilkan dari proses koagulasi menjadi flok yang lebih besar, sehingga partikel-partikel tersebut dapat mengendap, yang terjadi karena proses pengadukan lambat. Kulit singkong mengandung senyawa polimer alami seperti pektin dan pati yang dapat berfungsi sebagai agen koagulasi dan flokulasi. Mekanisme kerjanya melibatkan adsorpsi, jembatan antar partikel, dan netralisasi muatan yang semuanya berkontribusi pada agregasi partikel-partikel pencemar, termasuk beberapa komponen organik. Chemical Oxygen Demand atau COD adalah parameter yang mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik dan anorganik yang dapat teroksidasi dalam sampel air menggunakan oksidator kimia kuat, misalnya kalium dikromat dalam kondisi asam. Nilai COD secara tidak langsung menunjukkan tingkat pencemaran air limbah oleh bahan organik. Variasi massa koagulan kulit singkong bertujuan untuk mengidentifikasi dosis optimum koagulan yang paling efektif dalam menurunkan nilai COD. Dosis koagulan yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk mengendapkan semua partikel, sementara dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelebihan muatan dan kembali menstabilkan partikel, sehingga mengurangi efisiensi penghilangan COD. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Alia yang telah membahas mengenai dasar teori. Selanjutnya itu akan ada Selanjutnya itu poin pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pembahasan
di mana proses standarisasi larutan KMNO4 dilakukan dengan prosedur yang pertama, masukkan larutan asam oksalat H2C24 0,05 N tak berwarna tak berbau sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kalah. Lalu Erlenmeyer 100 ml menambahkan asam sulfat cair tak berwarna berbau 4N sebanyak 5 ml. Mentitrasi panas atau titrasi ini dilakukan agar reaksi redoks berlangsung cepat. Nah, dengan larutan KMNO4 0,05 N berwarna ungu, cair, tak berbau, hingga muncul warna merah muda tetap. Dilakukan sebanyak duplo dan diperoleh volume awalnya 15 mili, volume satunya 15 mili, volume 2-nya 15 mili, dan V rata-ratanya yaitu 15 mili. Standarisasi berfungsi untuk mengetahui konsentrasi tepat larutan agar hasil titrasi akurat dan dapat dipercaya. Penentuan kadar COD limbah pencelupan kain dilakukan dengan prosedur mengambil sampel limbah pencelupan kain yang belum melewati proses koagulasi sebanyak 15 ml. Cair kuning tak berbau. Kemudian menambahkan 10 ml KMNO4 0,05 N cair ungu tak berbau. Setelah ditambahkan menjadi berwarna oranye. Nah, ini berfungsi sebagai oksidator dan 10 tetes H2SO4 4N cair tak berwarna tak berbau. Kemudian dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius atau berubah warna menjadi kuning. Pemanasan ini berfungsi untuk mempercepat reaksi redoks. Kemudian menambahkan 15 tetes asam oksalat 0,05 N ke dalam labu Erlenmeyer sebagai reduktor untuk titrasi balik. Kemudian mentitrasi panas dengan KMNO4 0,05 N hingga muncul warna merah muda atau jingga. Melakukan duplo atau triplo dan menghitung kadar COD limbah dan mengulangi prosedur pada limbah hasil pencelupan kain yang telah melalui proses koagulasi dengan variasi 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, dan 0,4 gram. Diperoleh kontrol tanpa koagulasi yaitu volume satunya 1,5 mili, volume 2-nya 1,5 mili, volume rata-ratanya 1,5 mili, dan kadar COD-nya yaitu 160 mg per liter. Untuk koagulan 0,1 gram, volume satunya 1 mili, volume 2 0,8 mili, dan kadar COD-nya 96 mg per liter. Koagulan 0,2 gram, volume satunya 1,2 mili, volume 2 0,7 mili, dan volume rata-ratanya 0,95 mili. Kadar COD-nya 138,6 mg per liter. Yang selanjutnya koagulan 0,3 gram, volume awalnya 1,6 gram, volume 2-nya 1,3 gram, volume rata-rata 1,45 mili, dan kadar COD-nya 154,6 mg per liter. Koagulan 0,4 gram, volume satunya 1,7 mili, volume 2 1,4 mili, volume rata-rata 1,55 mili, dan kadar COD-nya 165,3 mg per liter. Nah, koagulan adalah proses penambahan koagulan untuk menetralkan muatan partikel, sedangkan flockulasi adalah proses mengadukan lambat yang membantu partikel membentuk flok agar mudah mengendap. Keduanya berperan penting dalam mengurangi pencemar seperti COD pada limbah. Pengadukan cepat bertujuan untuk menyebarkan
koagulan secara merata dengan kecepatan tinggi. Pengadukan lambat dilakukan perlahan untuk membentuk vlog agar mudah mengendap. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penambahan koagulan dari kulit Itu singkong udah ada mengandung Afrilnya, Aida. Ih, maaf banget ya Oh, ini tiba-tiba mati. Oke, selanjutnya ada koagulasi. Nah, jadi koagulasi itu merupakan proses penambahan koagulan untuk menetralkan muatan partikel. Sedangkan flokulasi itu adalah proses pengadukan lambat yang membantu partikel untuk membantu flok agar mudah mengendap. Jadi keduanya berperan penting dalam mengurangi pencemaran seperti COD pada limbah gitu. Terus juga pengadukan cepat itu tuh bertujuan untuk menyebarkan koagulan secara merata dengan kecepatan tinggi. Dan pengadukan lambat itu tuh dilakukan perlahan untuk membentuk plok agar mudah mengendap. Penambahan koagulan dari kulit singkong ini berpengaruh terhadap kadar COD limbah. Jadi rumusnya berdasarkan percobaan hasil perhitungan menunjukkan pada proses koagulasi flokukasi dapat menurunkan kadar COD limbah, terutama pada penambahan koagulasi 0,1 gram, 0,2 gram, dan 0,3 gram. Nilai COD pada variasi massa tersebut menjadi 96 mg per liter atau 139,6 mg per liter dan menunjukkan bahwa proses koagulasi flokulasi itu tuh cukup reaktif, efektif juga saat jumlah koagulan tidak terlalu banyak. Karena jika saat koagulan ditambahkan menjadi 0,4 gram, nilai COD justru akan menjadi naik menjadi 165,3 mg per liter. Artinya semakin banyak koagulan tidak selalu membuat hasilnya lebih baik. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan koagulan yang berlebihan bisa menyebabkan efek negatif yang kemungkinan karena terbentuknya kembali zat organik larut atau pengaruh dari residu koagulennya. Proses ini paling efektif pada variasi masanya yaitu 0,1 gram, di mana penurunan COD paling besar terjadi. Jadi, koagulasi flokulasi ini bisa menurunkan kadar COD limbah, tapi harus dengan jumlah koagulan yang pas. Sekian saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Aida dan Afdil yang telah memaparkan dari poin pembahasan. Kemudian selanjutnya itu akan ada poin kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Zalzabila. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulannya, yang pertama, koagulasi dan flokulasi bekerja dengan cara menggumpalkan partikel tersuspensi dan zat organik dalam limbah. Sedangkan titrasi permanganometri digunakan untuk menentukan kadar COD atau chemical oxygen demand dengan mengukur jumlah oksidan atau KMNO4 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik. Yang kedua, penambahan koagulan kulit singkong memengaruhi kadar COD dosis 0,1 gram yang paling efektif, menurunkan COD menjadi 96 mg per liter dari 160 mg per liter yang kontrol. Dosis 0,2 gram dan 0,3 gram ini masih lebih rendah dari kontrol, namun tidak seefektif 0,1 gram. Pada dosis 0,4 gram, COD meningkat menjadi 165,3 mg per liter. Melebihi kontrol, kemungkinan karena penambahan bahan organik berlebih dari koagulan. Yang terakhir, nomor 3, yaitu kadar COD limbah pencelupan kain yang diperoleh, yaitu kontrol tanpa koagulan sebesar 160 mg per liter dengan penambahan 0,1 gram, yaitu sama dengan 96 mg per liter, 0,2 gram yaitu 138,6 mg per liter, lalu 0,3 gram
kadar COD-nya yaitu 154,6 mg per liter. Dan terakhir koagulan 0,4 gram yaitu kadar COD-nya 165,3 mg per liter. COD terendah dicapai pada penambahan 0,1 gram koagulan. Lalu di sini ada daftar pustakanya, bisa dilihat di dalam poster, beserta dokumentasinya juga bisa dilihat dalam poster. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Jaldi yang telah menyampaikan dari poin kesimpulan. Eh, Mungkin sekian presentasi poster dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusril.